Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual. Jadi kita akan mewawancarai kepala sekolah SMK Negeri 1 Buru dan juga SMA Negeri 3 Buru tempat kita mengajar. SMK Negeri 3 Buru ini termasuk salah satu SMK pusat keunggulan di Provinsi Maluku. Jadi kita akan mewawancarai kepala sekolah SMK Negeri 1 Buru terkait pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Oke, saksikan terus. Jangan kita ada orang tua coba, bayangin orang tua jadi gitu kan. Absen. Mungkin nasihat saja, mungkin sambil ngobrol santai juga karena tujuannya sebenarnya nggak cuma menggugurkan kewajiban tugas, tapi lebih ingin belajar pengalaman, pengambilan keputusan. Karena ini mungkin nanti kita juga pasti akan melalui ini, akan ada di posisi Pak Nasir juga, harus banyak belajar. Ini Pak, karena materinya kebetulan terkait pengambilan keputusan berbasis kebajikan, berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yang ingin kita tanyakan di sini adalah tentang pengambilan keputusan, terutama khususnya ketika ada dua kepentingan yang sama-sama baiknya, Pak. Contohnya mungkin kayak mengikuti kegiatan di luar sekolah, ini kan suatu hal yang baik untuk peningkatan kualitas guru tersebut. Di samping sisi juga ada siswa yang harus diberikan materi juga yang sama-sama baik. Mungkin dua kepentingan yang sama-sama baik. Ini mungkin Pak Nasir selaku kepala sekolah untuk pengambilan keputusan ini seperti apa yang dilakukan? Jadi kalau ada keputusan yang harus diambil dalam kondisi bahwa keputusan ini sama-sama baik gitu ya. Biasanya saya itu melihat daripada kita menggunakan skala prioritas. Artinya kita melihat dari manfaat daripada kebijakan apa yang nanti kita ambil, seandainya dia lebih berpengaruh terhadap sekolah secara istilahnya secara utuh, itu yang sebenarnya kita utamakan, yang kita dahulukan. Bukan berarti kita mengabaikan yang lain, tetapi ini masuk pada skala prioritas saja. Nanti kita dahulukan yang sekiranya bisa bermanfaat untuk sekolah secara keseluruhan, kemudian berikutnya kepentingan, misalnya kepentingan kelompok, individu kan gitu. Jadi kita bagi atas kepentingan yang besar, kepentingan sekolah, kemudian kalau itu juga baik kepentingan kelompok tertentu saja, misalnya kelas kan begitu kan. Nah itu nanti mungkin di urutan kedua, kemudian di urutan berikutnya. Jadi modelnya seperti itu, kita pakai skala prioritas. Kemudian untuk ada nggak Pak langkah-langkah atau prosedur tertentu dalam mengambil keputusan ini? Ya, jadi biasanya langkah-langkah yang kita ambil itu dimulai dengan berdiskusi, artinya dengan misalnya yang punya ide, punya gagasan, ya.
kemudian kita berdiskusi kira-kira seperti apa, bisa tidak ide atau gagasannya itu ditunda gitu, artinya waktunya ditunda. Misalnya kalau kita mendahulukan yang satu, kalau itu memang urgen, sangat urgen sekali, mau tidak mau ya memang kita harus dahulukan itu gitu. Jadi caranya ya kita berdiskusi dengan guru atau yang bersangkutan ya. Untuk selanjutnya Pak, ini selama berjalannya atau selama kepemimpinan Pak Nasir sebagai kepala sekolah, otomatis sudah banyak sekali mengambil kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan, baik itu yang sifatnya berkaitan dengan dilema etika dan lain sebagainya. Untuk tantangannya sendiri ada enggak ketika mengambil keputusan, kemudian ada tantangan apa begitu yang pernah dialami? Iya, jelas pasti satu pilihan itu kan pasti ada punya tantangan. Ya, artinya hanya kan bagaimana kita meminimalisir tantangan tersebut kan artinya. Jadi kalau memang ada contohnya saja kayak kemarin itu pada saat kita mau mengambil kebijakan bahwa sekolah 5 hari, otomatis kan ada tantangan yang kita hadapi, yaitu ada orang tua yang setuju dan ada orang tua yang tidak setuju. Padahal kalau di satu sisi ini sangat bermanfaat untuk siswa sendiri, sangat bermanfaat juga untuk sekolah kan begitu. Tetapi tantangan-tantangan itu yang untuk menghadapi tantangan tersebut biasanya kita ini berdialog dengan menyampaikan hal-hal yang positif daripada kebijakan yang diambil ini, sehingga mereka biar bagaimanapun bisa menerima itu gitu. Jadi tantangan yang kita hadapi ya itu. Kalau dari dalam sendiri biasanya juga artinya ada tantangan dari internal, tantangan dari guru-guru yang mungkin merasa berat kalau kondisi kayak seperti itu. Tetapi itu kita mencoba untuk berdiskusi ya, menyampaikan kepada mereka bahwa hal-hal seperti ini sangat bermanfaat. Artinya ya kalau kita lihat dari sisi individu mungkin tidak benar, tapi kalau kita lihat dari sisi kepentingan sekolah itu sangat bermanfaat sekali. Oke, kemudian Pak, selanjutnya ketika ada dilema etika dan itu harus membutuhkan keputusan seorang kepala sekolah, Pak Nasir selaku kepala sekolah ini biasanya punya jadwal tertentu, atau contohnya seperti ketika ada dilema etika, apakah langsung kemudian memberikan keputusan pada saat itu juga, atau mungkin memberi waktu untuk berpikir, atau di lain waktu baru memberikan keputusan seperti itu? Kalau itu saya tergantung ini tingkat urgensi daripada ini permasalahan yang nanti kita ambil keputusannya. Jadi kalau memang itu harus mendesak bahwa hari itu juga harus diambil, diselesaikan, ya itu memang harus pada saat itu juga kita harus menyelesaikan. Contohnya gini, misalnya kalau pada saat anak-anak berkelahi kan begitu kan, ada anak-anak berkelahi, kemudian supaya ini tidak merembet sampai keluar, pada hari itu juga harus kita selesaikan. Saya perintahkan guru dan sebagainya bagaimana harus diselesaikan. Jadi persoalan antara, apalagi kalau di sini kan kita bisa kenal antara istilahnya antara suku dan sebagainya kan, yang kita khawatirkan kalau itu tidak diselesaikan sampai mereka keluar akan merembet sampai ke, nah itu lebih parah lagi. Jadi dengan seperti itu kita harus mengambil langkah cepat supaya paling tidak bisa berdamai pada saat itu. Jadi kita bisa selesaikan. Jadi tergantung daripada urgensi permasalahan yang ada. Kalau memangnya itu permasalahan yang biasa-biasa saja, mungkin kita bisa tunda, kita bisa berpikir. Tapi kalau itu yang sangat mendesak, sangat urgen, yang harus diselesaikan, kita menyelesaikan pada saat itu juga. Oke, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, ada 2 pertanyaan lagi nih. Selama ini, adakah seseorang atau faktor yang membantu atau mempermudah Pak sekaligus kepala sekolah untuk mengambil keputusan ini? Nah, iya. Ya jelas artinya gini, kita bekerja dalam satu ekosistem istilahnya tim kinerja itu memang kita tidak bisa bekerja sendiri. Artinya selaku pimpinan itu bukan segala-galanya, dia perlu bantuan daripada teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain. Nah ini yang kerja dalam tim ya seperti itu, karena tidak mungkin semua pekerjaan itu bisa diselesaikannya sendiri. Jadi sesuai dengan tugas topoksi yang masing-masing yang telah dibagi, ini saya sangat terbantu sekali dengan adanya teman-teman yang punya
kemampuan itu tadi, artinya dia bisa menyelesaikan. Biasa keterbukaan itu yang kita sampaikan. Artinya segala sesuatunya, permasalahan-permasalahan apapun, kalau kita pikul sama-sama kan menjadi ringan gitu. Tapi kalau itu kita mencoba untuk menyelesaikan sendiri, mungkin berat. Ya, biasanya begitu. Saya sampaikan ada ide seperti ini, bagaimana cara menyelesaikan ide tersebut, ya teman-teman memberikan masukan-masukan. Dengan demikian juga mereka merasa bertanggung jawab terhadap program-program yang disampaikan. Kalau itu cuma ide dari kepala sekolah dan kepala sekolah yang menjalankan, mereka tidak merasa bertanggung jawab untuk melaksananya. Tapi kalau itu ide gagasan yang bersama-sama kita lakukan, pasti ada rasa tanggung jawab itu. Jadi ini yang biasanya saya memang sangat terbantu sekali dengan teman-teman guru. Bukan cuma guru saja, tetapi orang tua juga. Artinya dari pihak orang tua juga mereka memberikan saran, masukan-masukan. Ini sangat terbantu sekali. Pertanyaan terakhir Pak, ini tertinggal sebenarnya ada di ini, tapi enggak apa-apa. Selama pengambilan keputusan ini, hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika ini, Pak? Yang dianggap efektif gitu. Kalau efektivitasnya itu artinya kita melihat yang seperti saya katakan tadi, sampai sejauh mana urgensi daripada persoalan itu. Jadi kita menyelesaikan itu berdasarkan tingkat urgensinya. Ya, itu yang sangat efektif. Jadi mana yang harus didahulukan, ya skala prioritas, mana yang nantinya bisa ditunda, masalah timingnya kan, mana yang nantinya berikutnya, itu efektivitasnya kalau seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan tingkat permasalahan daripada apa yang nanti kita ambil, keputusan-keputusan apa yang nanti kita ambil. Kita taruh dia berdasarkan skala-skala prioritas itu. Nah, kalau begitu memang dia sangat efektif. Tapi kalau kita samaratakan nanti ya dia tidak bisa jalan efektif, bisa tumpang tindih, bisa saja kan begitu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin cukup pertanyaannya, tapi luar biasa sekali, banyak hal-hal baru, banyak yang kita dapat juga. Jadi nggak cuma secara teori saja, kita bisa langsung belajar melalui wawancara ini dengan yang langsung mengalami langsung sebagai pengambil kebijakan. Jadi kalau selama ini di modul ini kita hanya belajar saja secara teori, tapi kita belum pernah berada di posisi sebagai pengambil kebijakan. Tapi hari ini luar biasa, kita diberi kesempatan buat diwawancara langsung Pak Nasir selaku kepala sekolah untuk terkait pengambil kebijakan ini, dan banyak hal yang kami dapatkan hari ini luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi barusan kita sudah menyelesaikan wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Buru. Banyak sekali pelajaran yang bisa kami ambil terkait pengalaman beliau dalam mengambil keputusan berbasis dilema etika di SMK Negeri 1 Buru. Pelajaran yang bisa kami ambil bahwasannya dalam setiap pengambilan keputusan tentunya memiliki risiko tersendiri. Maka ketika mengambil keputusan, ambillah risiko yang paling rendah sekali. Kemudian jika dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama baiknya, maka gunakan skala prioritas. Mana prioritas yang harus didahulukan dan mana prioritas yang bisa nanti kemudian kita lakukan kemudian, seperti itu. Kemudian dalam pengambilan keputusan juga hendaknya untuk melibatkan guru, melakukan diskusi, kemudian juga mencari solusi bersama-sama. Kemudian terkait waktu pengambilan keputusan itu situasional, jadi dilihat dari urgensi permasalahannya. Jika permasalahannya tersebut butuh untuk dilakukan keputusan secara cepat, maka akan diambil keputusan pada saat itu juga. Namun jika keputusannya bisa dilakukan esok hari atau di beberapa waktu kemudian, keputusan itu akan dipertimbangkan secara matang, entah itu melalui diskusi ataupun bertanya dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu yang bisa saya ambil. Tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang saya pelajari dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.